Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bittahiyatal Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah wa tahiyatan ahlil jannah wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat, yang terutama itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul pada acara tausiah ini. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ya hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang masjid sebagai pembinaan umat dan pusat peradaban Islam. Sebelum melanjut ke fungsi masjid sebagai sarana pembinaan umat dan pusat peradaban Islam, lebih baik kita mengetahui apa itu pengertian masjid. Masjid itu berasal dari bahasa Arab, dari kata sajada yasjudu yang berarti bersujud, sehingga dapat dimaknai bahwa masjid adalah sebuah tempat untuk bersujud umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masjid ini selain sebagai tempat beribadah, kita sholat gitu ya, juga seharusnya berfungsi sebagai sarana pembinaan umat dan pusat peradaban Islam. Sangat disayangkan jika masjid hanya dibuka untuk sholat 5 waktu dan setelah itu ditutup kembali. Itu sangat disayangkan. Seharusnya banyak fungsi masjid yang dapat dikembangkan, sehingga masjid tidak hanya sebagai tempat kita beribadah sholat 5 waktu, tapi bisa sebagai pusat peradaban dan pengembangan Islam dan juga pembinaan umat. Nah, berikut ada fungsi-fungsi masjid. Pertama, ada fungsi ibadah ritual, yaitu rumah suci umat Islam. Masjid sebagai tempat ibadah ritual atau sholat, dan masjid sebagai tempat pembinaan dasar-dasar praktek ilmu agama. Dan fungsi ibadah sosial, masjid itu sebagai pusat pemberdayaan jamaah, pemberdayaan bidang pendidikan, pemberdayaan bidang ekonomi, pemberdayaan bidang sosial budaya, dan lain-lain. Terlihat jelas ternyata banyak sekali fungsi masjid di samping sebagai tempat ritual atau sholat atau tempat ibadah kita. Ya, sekarang kita membahas kondisi umat Islam di Indonesia saat ini. Mayoritas umat Islam di Indonesia berat memang dikatakan, tapi pertama masih kurang terdidik, kedua miskin, kurang sehat, dan masjid kurang berfungsi sebagai pusat pembinaan umat. Fungsi dan peran masjid saat ini, yaitu masjid kurang berfungsi sebagai tempat pembinaan umat. Jumlah masjid terus bertambah tapi kurang diminati oleh jamaah, dan manajemen pengelolaan masjid pada umumnya belum tertib. Nah, oleh karena itu hendaknya kita menyusun konsep pemberdayaan umat berbasis masjid. Dari kecenderungan jamaah masjid yang pasif menjadi aktif, yang tadinya konsumtif menjadi produktif, tadinya acuh tak acuh menjadi komitmen, dan tadinya kurang peduli lingkungan menjadi peka pada lingkungan terdekat, dan yang tadinya monoton menjadi dinamis. Dengan itu fungsi masjid tentunya bisa dioptimalkan sebagai pusat pembinaan umat. Jikalau kita mengetahui tentang fungsi masjid sebagai pembinaan umat ini, tentunya kita semua dapat mengembangkan itu. Tapi sayangnya kurang disosialisasikan fungsi masjid sebagai pemberdayaan umat ini. Ya, semoga dengan tausiah ini
kita semua dapat menyadari bahwa fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tempat ritual, tetapi juga sebagai tempat pembinaan umat. Dan dengan itu diharapkan seluruh DKM dimanapun berada, maka bukalah masjid itu, kelolalah dengan baik sehingga masjid dapat berkontribusi penting dalam pengembangan umat. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangan, karena kurangan adalah milik saya dan kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.